Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan di hari ini Senin tanggal 27 April tahun 2020. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa Tuhan berkati di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mohon berkat-Mu di dalam kami hendak menerima sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman, bukalah hati kami agar kami boleh merasakan sapaan firman-Mu ini dan tertanam di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan semua itu di dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyadari akan dosa kesalahan kami ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Doa yang jauh sempurna itu Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 22 sampai dengan yang ke-29. Adapun pembacaan firman Tuhan, kami baca ayat yang ke-27a. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Kami ulangi sekali lagi, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia tentu membutuhkan makanan. Kalau manusia tidak makan, tentu manusia akan mati. Maka dari itu tidak heran manusia berlomba-lomba untuk bekerja, mencari rezeki, mencari makanan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai manusia tidak sadar, pagi, siang, malam membanting tulang untuk bekerja terus-menerus. Dia tidak sadar, lupa akan ciptaan Tuhan, sehingga kebutuhan yang diutamakan itu hanya makanan saja, tetapi lupa akan Sang Pencipta, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan tersebut orang tidak mudah untuk memahaminya, apalagi memahami kehendak Tuhan, karena karya Tuhan tidak dapat dinalar, dilogika oleh manusia. Karena juga tidak bisa memahami kehendak Tuhan, manusia kemudian kalau berhasil di dalam usahanya tentu menjadi sombong. Tetapi kalau tidak berhasil, manusia putus asa karena tidak sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus dalam bacaan tersebut menegur orang banyak. Tuhan tahu orang banyak hanya ingin makanan, roti, makan sampai kenyang. Memang bagi banyak orang, roti itulah yang kelihatan atau nampak, dan seketika itu yang dirasakan manfaatnya, yaitu
dapat mengenyangkan perut. Sebetulnya mujizat Tuhan Yesus itu hanya sebagai sarana agar supaya manusia itu bisa menyaksikan tanda-tanda dari Tuhan Yesus yang lebih indah, yaitu bahwa Tuhan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, sebagai Juru Selamat, yang sudah dinubuatkan sebelumnya oleh para nabi-nabi. Jemaat yang kasih Tuhan, manusia hidup akan menghadapi hal atau masalah yang melampaui kemampuannya jika hanya melihat yang kelihatan saja. Oleh sebab itu, sebagaimana kehendak Allah, manusia harus mencari kehendak Allah dalam segala hal yang dipandang itu baik. Pasti di situ ada kehendak Tuhan yang baik bagi manusia. Jadi jangan sampai hanya melihat apa yang nampak saja, namun di balik segala hal yang nampak tersebut, manusia harus mencari kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang firman Tuhan terkadang tidak masuk di dalam akal manusia. Untuk manusia tentu saja di balik itu ada misteri kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kunci kehidupan adalah firman Tuhan. Semakin banyak sering membaca firman Tuhan, semakin banyak peluang kita untuk membuka rahasia di dalam kehidupan manusia. Berjalan di dalam firman Tuhan, kita tak bisa kesasar. Karena Tuhan Yesus selalu menuntun, menyertai kita setiap hari. Firman Tuhan seperti harta karun yang kita temukan. Semakin dalam kita menggali firman Tuhan, semakin banyak yang kita dapatkan. Dalam situasi apapun seperti sekarang ini, memang manusia menghadapi virus corona. Tentu saja banyak orang yang takut akan virus ganas tersebut. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membimbing kepada kita kepada rancangan yang ajaib. Tentu kita akan terhindar dari persoalan kehidupan karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memang ajaib. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Maka dari itu, mari kita kuatkan iman kita kepada Tuhan Yesus agar kita dapat terlepas dari persoalan, karena disitulah Tuhan Yesus yang menanggung persoalan kehidupan kita, yang menanggung apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, yang menanggung persoalan apa yang kita hadapi. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan.
memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami untuk mendasari hidup kami di dalam firman-Mu tersebut. Kami menyadari dan mengakui bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidupku, terang bagi jalanku. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh kami tanamkan di dalam hati kami untuk dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi utusan Tuhan, menjadi terang dunia untuk melaksanakan kehidupan Tuhan dan mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam kehidupan Bapak Pendeta yang baru saja sakit dan sudah Tuhan bolehkan kesembuhan. Itu merupakan suatu kebanggaan kami dan ucap syukur kami selaku warga jemaat-Mu. Demikian juga warga yang lain Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan Yesus, kami serahkan gereja-Mu di GKJ Sumber ini kepada rancangan Tuhan yang indah. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan rancangan di dalam kehidupan gereja-Mu GKJ Sumber ini untuk senantiasa menyatakan di dalam kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah virus corona ini. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami yang kesemua itu kami panjatkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.